Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Izzatullah TV dimanapun antum berada, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan serta diberikan kecintaan kepada Al-Quran, senang dekat dengan Quran, senang belajar Quran, senang membaca Quran, dan hidup kita senantiasa dekat dengan yang namanya Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar mengenai salah satu cabang daripada ilmu Quran, yakni ilmu tajwid. Apa itu tajwid? Baik daripada segi pengertian maupun daripada segi hukum mempelajarinya, dan juga kita akan belajar apa manfaat daripada mempelajari ilmu tajwid itu sendiri, dan juga keutamaan bagi orang-orang yang belajar ilmu tajwid itu sendiri. Baik, sahabat Izzatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dimaksud dengan tajwid? Jadi pengertian tajwid itu terbagi menjadi dua, ya. Pengertian tajwid itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama secara bahasa, dan juga yang kedua adalah secara istilah. Tajwid secara bahasa artinya memperindah. Tajwid secara bahasa artinya memperindah. Dan secara istilah, tajwid adalah memberikan kepada setiap huruf berupa hak-haknya dan hukum-hukum baru yang timbul setelahnya, yakni berupa makhrajul huruf, yakni tempat keluarnya huruf, dan juga sifat gunnah, idgham, izhar, ikhfa, dan lain sebagainya yang termasuk kepada hukum-hukum ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu membahas setiap yang namanya huruf-huruf di dalam Quran. Bagaimana penyebutan huruf alif, bagaimana penyebutan huruf ain, bagaimana penyebutan huruf dal, huruf ta, huruf za. Kemudian juga akan dipelajari tentang perbedaan antara alif dan ain, perbedaan ta dan ta, perbedaan dal dan juga dha, dan lain sebagainya. Termasuk juga apa itu gunnah, apa itu ikhfa, apa itu izhar, dan juga tarkik dan tafkhim. Semuanya kita akan bahas di dalam yang namanya ilmu tajwid. Kemudian selanjutnya, apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah. Akan tetapi membaca Al-Quran dengan menggunakan kaidah-kaidah tajwid hukumnya adalah fardu ain. Setiap orang yang membaca Quran dituntut harus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid agar terhindar daripada kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Al-Muzammil, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Makalah bacalah Al-Quran itu dengan baik dan benar, dengan indah, dengan bagus. Oleh karena itu, maka setiap kita membaca Quran harus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Baik, sahabat-sahabat Izzatullah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah apa manfaat daripada mempelajari ilmu tajwid itu sendiri. Jadi manfaat mempelajari ilmu tajwid itu adalah untuk menjaga lisan-lisan para pembaca Quran dari kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Saya ulangi, manfaat dari mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menjaga lisan-lisan para pembaca Quran dari kesalahan-kesalahan di dalam membaca Quran. Apa sih kesalahan-kesalahan di dalam membaca Quran itu? Ya, nanti kita akan bahas insya Allah pada perjumpaan yang selanjutnya mengenai tentang kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Baik, selanjutnya apa keutamaan atau apa faedah di dalam mempelajari ilmu tajwid itu sendiri? Jadi ilmu tajwid adalah cabang pengetahuan, cabang ilmu yang sangat mulia karena berkaitan langsung dengan kitab Allah yang maha mulia, yakni Al-Quranul Karim. Bagi orang-orang yang belajar tajwid, bagi orang-orang yang mempelajari tentang makhrajul huruf di dalam Quran, termasuk juga hukum-hukum baru yang timbul setelahnya, termasuk daripada bagian daripada hamba-hamba Allah yang maha mulia, karena mereka mempelajari cabang ilmu yang berkaitan langsung dengan yang namanya Al-Quranul Karim, yang mana sudah kita pahami, sudah kita sepakati bahwa Al-Quran merupakan kalamullah yang maha mulia. Kemudian orang-orang yang belajar Quran, orang-orang yang belajar tajwidul Quran, termasuk daripada golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang terbaik, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an serta mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian orang-orang yang belajar Quran akan mendapatkan 2 kali lipat pahala. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi safa'atil kiramil bararah. Orang-orang yang pandai di dalam membaca Quran akan bersama para malaikat Allah yang maha mulia. Kemudian selanjutnya Rasulullah menambahkan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata'u fihi, dan bagi orang-orang yang membaca Quran dengan terbata-bata dan susah payah, wa huwa saqun alaihi ajron, maka mereka akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala di dalam membaca Quran itu sendiri, dan yang kedua adalah pahala karena dia bersabar dan bersusah payah di dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, sahabat izzatullah sekalian, sangat penting kita memahami Quran dengan tajwid ya. Sangat penting kita mempelajari yang namanya ilmu tajwid. Agar apa? Agar lisan kita terhindar daripada kesalahan di dalam membaca Quran. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kemenangan oleh Allah baik di dunia dan juga di akhirat dengan mempelajari ilmu tajwid. Karena mengapa? Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka kita mampu membaca Quran dengan baik dan benar. Dan mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba Allah yang nantinya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada hamba-hamba Allah yang beruntung. Di dunia kita mendapatkan petunjuk daripada Quran, dan di akhirat kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan menjadi semangat baru ya buat teman-teman izzatullah sekalian. Jadi motivasi yang baik untuk kita belajar Al-Quranul Karim. Mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah pengetahuan teman-teman sekalian tentang yang namanya tajwid dan menjadikan kita cinta kepada Al-Quranul Karim. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.